Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Hanifah, NIM 21250201003, jurusan manajemen. Di kesempatan kali ini saya akan menjelaskan hasil makalah saya yang berjudul Akuntansi Perusahaan Dagang. Dalam akuntansi perusahaan dagang terbagi 9 judul garis besarnya. Yang pertama, akuntansi pada perusahaan dagang. Yang kedua, aturan debit kredit dalam akuntansi perusahaan dagang. Yang ketiga, pencatatan pembelian. Yang keempat, pencatatan penjualan. Yang kelima, harga pokok penjualan atau cost of goods sold. Yang keenam, penyesuaian persediaan barang dagang. Yang ketujuh, penyusunan worksheet. Yang kedelapan, laporan keuangan. Dan yang kesembilan, jurnal penutup. Sebelumnya saya akan menjelaskan yang pertama terlebih dahulu, yaitu kegiatan pada perusahaan dagang. Perusahaan dagang adalah perusahaan yang kegiatan utamanya tanpa mengubah wujud barang. Dalam catatan maupun prosedur, akuntansi perusahaan dagang tidak berbeda dengan perusahaan saja. Sesuai dengan konsep penanding laba bersih atau rugi, suatu perusahaan dagang dihitung dengan cara mengurangkan biaya untuk memperoleh pendapatan dari hasil penjualan pada periode yang bersangkutan. Biaya-biaya tersebut meliputi harga pokok barang yang terjual dan biaya-biaya operasi yang terjadi selama periode yang bersangkutan. Adapun siklus akuntansi perusahaan dagang yaitu ada dua. Pertama, pengukuran laba rugi, dan yang kedua, prosedur-prosedur akhir periode. Yang pertama, pengukuran laba rugi, terdapat pendapatan penjualan, harga pokok penjualan, laba kotor, biaya operasional, dan laba bersih. Yang kedua, prosedur-prosedur akhir periode terdiri dari jurnal penyesuaian, penyusunan neraca laju, penyusunan laporan keuangan, dan penutupan pada akhir periode. Selanjutnya, prosedur laba rugi untuk perusahaan dagang terdiri dari pendapatan penjualan, HPP, laba bruto, biaya operasional, dan laba bersih. Selanjutnya yang kedua yaitu aturan debit kredit dalam akuntansi perusahaan dagang. Debit adalah kenaikan atau penurunan tergantung pada akun yang berpengaruh, sedangkan kredit adalah kenaikan atau penurunan tergantung pada akunnya. Aturan debit kredit yaitu penambahan pada aset akan dicatat di sebelah kiri atau debit, sedangkan pengukuran pada aset akan dicatat di sebelah kanan atau kredit. Aturan debit kredit dapat dijelaskan sebagai berikut. Yang pertama, aktiva. Jika aktiva didebit, maka nilainya akan bertambah, dan jika aktiva dikredit, maka nilainya akan berkurang. Yang kedua, kewajiban. Jika kewajiban didebit, nilainya akan berkurang, dan jika kewajiban dikredit, maka nilainya akan bertambah. Yang ketiga, modal. Modal dikredit, maka dia akan berkurang, dan jika modal dikredit, maka nilainya akan bertambah. Yang ketiga yaitu pencatatan pembeli. Pencatatan pembeli atau jurnal pembeli adalah catatan jurnal yang digunakan untuk mencatat transaksi-transaksi pembeli. Jenis-jenis jurnal yaitu jurnal pembelian tunai, jurnal pembelian kredit, jurnal diskon pembelian, dan jurnal return potongan pembeli. Transaksi pembelian dilakukan agar perusahaan memiliki persediaan barang dagangan untuk dijual. Terdapat dua metode dalam pencatatan barang dagang, yaitu sistem periodik dan sistem perpetual. Hal ini membuat perbedaan juga dalam pencatatan akuntansi untuk setiap transaksinya.
Berikut ini pencatatan jurnal untuk transaksi pembelian barang pada perusahaan dagang, yaitu pembelian secara tunai dengan pencatatan sistem periodik. Yang kedua, pembelian secara kredit dengan pencatatan sistem persediaan periodik. Yang ketiga, pembelian secara tunai dengan pencatatan nilai persediaan perpetual. Yang keempat, pembelian secara kredit dengan pencatatan sistem persediaan perpetual. Yang keempat, pencatatan penjualan. Pencatatan penjualan atau jurnal penjualan adalah jurnal khusus yang dibuat untuk mencatat semua transaksi penjualan barang yang dilakukan secara kredit. Adapun beberapa pencatatan penjualan dalam perusahaan yaitu penjualan tunai, penjualan dengan pembayaran sebagian, penjualan kredit, retro penjualan, penerimaan penjualan kredit atau piutang dagang. Dalam transaksi penjualan barang dagang secara kredit menyebabkan terjadinya penambahan pada akun piutang dagang dan penambahan penjualan. Saat terjadi penambahan piutang dagang, maka dicatat pada posisi debit karena piutang adalah salah satu jenis harta dan sebaliknya jika terjadi penambahan pendapatan dari hasil penjualan maka dicatat secara posisi kredit. Berikut pencatatan jurnal untuk transaksi penjualan. Yang pertama, pembelian secara tunai dengan pencatatan sistem persediaan periodik. Yang kedua, pembelian secara kredit dengan pencatatan sistem persediaan periodik penjualan. Yang ketiga, pembelian secara tunai dengan pencatatan sistem persediaan perpetual. Yang keempat, pembelian secara kredit dengan pencatatan sistem persediaan perpetual. Yang kelima, harga pokok penjualan atau cost of goods sold. Harga pokok penjualan adalah seluruh biaya yang dikeluarkan oleh sebuah perusahaan untuk menghasilkan sebuah produk atau jasa yang dimulai dari proses pembuatan produk hingga produk tersebut siap didistribusikan ke pasaran. Manfaat dari harga pokok penjualan meliputi dapat menentukan harga jual, alat untuk memantau realisasi biaya produk, membantu menghitung laba atau rugi. Biaya-biaya yang termasuk harga pokok penjualan, yang pertama inventory, yang kedua tenaga kerja langsung, ketiga overhead, yang keempat cara menghitung harga pokok, kelima menghitung pembeli bersih. Yang pertama, inventory atau persediaan adalah persediaan barang yang berasal dari stok persediaan barang pada periode sebelumnya. Sebelum mengetahui besarnya jumlah persediaan yang telah terjual, ada beberapa hal yang harus diketahui sebelumnya, yaitu persediaan awal merupakan persediaan yang telah tersedia sebelumnya sebelum proses pada periode sekarang dimulai. Pembelian sama dengan jual pembeli yang dilihat hanya berdasarkan pengeluaran kas saja atau lebih tepatnya dari nilai bersihnya saja. Harga pokok produksi atau dalam perusahaan manufaktur, persediaan akhir merupakan besarnya nilai persediaan yang dijurnalkan pada akhir periode persediaan yang digunakan atau barang yang disediakan untuk dijual. Yang kedua, tenaga kerja langsung merupakan biaya atau upah yang dibayarkan kepada karyawan oleh perusahaan yang dilibat secara langsung dalam proses produksi barang dagang. Yang ketiga, overhead merupakan biaya-biaya lain yang muncul selain biaya inventory dan biaya tenaga kerja langsung. Umumnya biaya overhead disebut juga biaya tidak langsung. Berikut ini jenis-jenis biaya overhead yang sering ditemui dalam suatu perusahaan dagang dan manufaktur yang juga komponen harga pokok penjualannya.
yaitu biaya sewa atau umumnya biaya sewa gudang, yang terus depresiasi mesin dan peralatan, selanjutnya biaya listrik dan air pada perusahaan manufaktur atau pabrik, biaya pemeliharaan pabrik dan mesin, biaya pengemasan atau packing, biaya ongkos kirim, biaya kontainer, biaya gudang, biaya penyusutan gudang atau pabrik. Yang keempat, cara menghitung harga pokok. Cara menghitung harga pokok yaitu salah satu unsur pendapatan perusahaan. Unsur-unsur yang terdapat pada penjualan bersih terdiri dari penjualan kotor, retur penjualan, potongan penjualan, dan penjualan bersih. Rumus mencari penjualan bersih yaitu penjualan bersih sama dengan penjualan kotor dikurang retur penjualan dikurang potongan penjualan. Yang kelima, menghitung pembeli bersih. Pembeli bersih sebagai unsur yang menghitung harga pokok penjualan. Unsur yang di dalamnya adalah pembelian kotor, biaya angkut pembelian, retur pembelian dan pengurangan harga, retur pembelian dan potongan pembelian. Rumus pembelian bersih yaitu pembelian bersih sama dengan pembelian dikurang biaya angkut pembelian dikurang retur pembelian dikurang potongan pembelian. Tujuan harga pokok penjualan yaitu untuk menghitung harga pokok barang dagangan yang dijual dalam periode tersebut. Ini tidak mencerminkan harga pokok yang dibeli dalam periode tersebut dan tidak dijual atau hanya disimpan dalam inventory. Ini untuk membantu manajemen dan inventor memantau kinerja bisnis. Yang keenam yaitu penyesuaian persediaan barang dagang. Penyesuaian persediaan barang dagang berfungsi untuk mencerminkan kegiatan bisnis yang telah terjadi atau juga berfungsi untuk membantu pendapatan dan pengeluaran dalam periode laba rugi. Adapun beberapa metode persediaan barang dagang yaitu penyesuaian persediaan barang dagang pada metode persediaan perpetual, penyesuaian persediaan barang dagang metode periodik. Hal-hal yang harus diperhatikan dalam penyesuaian persediaan barang dagang yaitu 1. Persediaan barang dagang terdiri dari 2. Ikhtisar laba rugi dan harga pokok penjualan. Yang kedua, beban dibayar muka. Ketiga, pendapatan dibayar muka. Keempat, perlengkapan. Kelima, beban yang masih dibayar. Keenam, pendapatan yang wajib diterima. 7. Penyusunan worksheet. 1. Pengertian worksheet. Worksheet adalah alat bantu untuk mempermudah dalam penyusunan laporan keuangan perusahaan. Kedua, bentuk worksheet. Pada umumnya ada beberapa bentuk yang dapat digunakan dalam bentuk worksheet, yaitu worksheet 8 kolom, worksheet 10 kolom, dan worksheet 12 kolom. Langkah-langkah menyusun worksheet. Menyiapkan worksheet dan mengisi kolom neraca sisa berdasarkan neraca sisa yang telah disiapkan atau berasal dari saldo yang ada di akun buku besar. Mengisi kolom penyesuaian seakan-akan menjurnal dalam penyesuaian. Mengisi kolom neraca sisa disesuaikan dengan jumlah-jumlah yang diperoleh dari penggabungan neraca sisa dengan jumlah penyesuaian untuk masing-masing akun. Memindahkan jumlah-jumlah pada neraca sisa disesuaikan ke kolom laba rugi atau neraca sisa yang sama. Menjumlahkan harga-harga dalam kolom laba rugi, kemudian menuliskan selisih antara jumlah debit dan kredit di sisi jumlah yang lebih kecil sehingga jumlah debit dan kredit sama. Menuliskan kata laba bersih dan rugi bersih ke dalam kolom akun. Memindahkan laba rugi bersih ke dalam neraca pada sisa yang berlawanan.
menjumlahkan kolom neraca sehingga jumlah debit dan kreditnya sama. Kedelapan yaitu laporan keuangan. Akuntansi dalam perusahaan dagang memiliki 5 jenis laporan keuangan. Yang pertama, laporan laba rugi adalah ringkasan pendapatan beban suatu entitas usaha untuk periode waktu tertentu. Yang kedua, laporan perubahan modal adalah ringkasan perubahan modal pemilik dari sebuah entitas usaha yang terjadi selama suatu periode waktu tertentu. Ketiga, neraca merupakan daftar yang berisi aset, kewajiban, dan ekuitas usaha pada suatu tanggal tertentu, biasanya pada saat penutupan hari terakhir dalam 1 bulan atau 1 tahun. Laporan arus kas adalah ringkasan penerimaan kas dan pembayaran kas dari suatu entitas usaha selama suatu periode tertentu. Kelima, catatan atas laporan keuangan. Fungsi laporan keuangan yang pertama, untuk menilai kondisi usaha. Kedua, sebagai bahan evaluasi. Yang ketiga, bentuk pertanggungjawaban perusahaan. Yang kesembilan, jurnal penutup. Jurnal penutup adalah jurnal yang dibuat pada akhir periode akuntansi untuk menutup akun-akun nominal sementara. Akun yang ditutup adalah akun pembantu nominal. Jumlah dalam suatu periode akuntansi harus ditutup atau di bawah ke 0, sehingga ini tidak akan tercampur dengan periode berikutnya. Akun permanen ini menunjukkan keuangan lama perusahaan. Akun sementara adalah akun dalam buku besar yang digunakan untuk mengakumulasi transaksi selama periode akuntansi tunggal. Saldo akun-akun ini akan pada akhirnya digunakan untuk menyusun laporan laba rugi pada akhir tahun. Tujuan dan fungsi pembuatan jurnal penutup. Menutup saldo yang terdapat pada semua perkiraan sementara sehingga perkiraan tersebut menjadi 0, agar saldo akun modal menunjukkan jumlah yang sesuai dengan keadaan akhir periode, sehingga saldo akun modal akan sama dengan jumlah modal akhir yang dilaporkan ke neraca. Pemisahan transaksi akun pendapatan dan beban agar tidak bercampur dengan jumlah nominal dari pendapatan dan beban pada tahun selanjutnya. Menyajikan neraca awal periode berikutnya setelah dilakukan penutupan buku. Mempermudah ketika dilaksanakan pemeriksaan, karena telah dilakukan pemisahan transaksi yang terjadi antara periode sekarang dengan transaksi pada periode akuntansi selanjutnya. Menyajikan informasi keuangan yang sebenarnya atau real dari suatu perusahaan setelah dilakukan penutupan buku atau jurnal penutup. Akun yang sesungguhnya terdiri atas harta, kewajiban, dan ekuitas. Mungkin cukup sekian yang dapat saya presentasikan. Kurang dan janggalnya saya mohon maaf, dan apabila ada kata-kata yang salah saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.